Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Adapun jurnal yang akan saya review kali ini yaitu tentang politik hukum pemberian gerasi, amnesti, dan abolisi sebagai konsekuensi logis hak prerogatif oleh Suyogi Imam Fauzi. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapan sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mengakui adanya hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality before the law yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewajiban atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia terdapat juga kewajiban atas asas legalitas, di mana pemerintah harus bertindak sesuai dan untuk atas nama hukum. Asas legalitas diperuntukkan untuk mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga asas ini juga diikuti dengan sistem check and balance dalam konsepsi negara hukum. Selanjutnya yaitu ada gerasi. Nah, definisi dari gerasi itu sendiri secara etimologis yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu gratie, berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukum yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual. Selanjutnya, menurut pendapat Sarjana G. Siti Simorangkir dalam Kamus Hukum menyatakan, gerasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu sendiri. Nah, penjelasan tentang gerasi yang berasal dari definisi tersebut dapat dikatakan kurang mencakup makna gerasi secara komprehensif. Hal tersebut dikarenakan gerasi di satu sisi merupakan hak dan di satu sisi merupakan kewenangan. Pemberian gerasi pra-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 14 menyatakan Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, sehingga hal ini dimaknai sebagai hak prerogatif Presiden dengan kewenangannya yang bersifat mandiri. Ketentuan tersebut dijawatakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 tentang mengadakan peraturan permohonan gerasi yang sesuai dengan keadaan sekarang. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak bertahan selama 1 tahun. Setelah itu diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang gerasi. Perangkat hukum yang mengatur tentang gerasi pada masa sebelum amandemen Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, gerasi dimaknai sebagai hak prerogatif Presiden baik secara konstitusi maupun undang-undang organik. Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Pihak di sini dimaknai sebagai pemegang kekuasaan, yaitu presiden dalam kekuasaan eksekutif. Sehingga dikatakan gerasi merupakan hak prerogatif dalam kekuasaan eksekutif karena struktur pemerintahan sebelum amandemen belum mengakomodir pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan masih berada di naungan Kementerian Kehakiman. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat perangkat hukum yang semula menjadi peraturan pemerintah diangkat menjadi undang-undang.
Hal ini terlihat dari diaturnya pemberian gerasi setelah kemerdekaan di Indonesia, yang sebelumnya berbentuk peraturan pemerintah lalu diangkat pangkatnya menjadi undang-undang. Memang pada dasarnya materi pemuatan tentang gerasi lebih tepat dalam kerangka undang-undang bukan peraturan pemerintah. Yang ketiga, permohonan gerasi adalah hak terhukum atau terpidana. Dikatakan sebagai hak karena pada peraturan tentang gerasi terdapat kata dapat mengajukan gerasi, yang diartikan terhukum boleh mengajukannya atau tidak menggunakannya. Kemudian yang keempat, gerasi terhadap hukuman denda dan hukuman tutupan. Dimaknai di dalam peraturan gerasi sebelum amandemen membuat pemberian gerasi terhadap hukuman denda dan hukuman tutupan. Kemudian yang kelima, banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pemberian gerasi, diantaranya panitera, kejaksaan maupun kejaksaan agung, pengadilan pertama dan Mahkamah Agung, serta Kementerian Kehakiman sebagai mandat dari kewenangan Presiden. Yang kedua ada amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi merupakan suatu konsekuensi yudisial akibat suatu keputusan politik, kekuasaan eksekutif dan legislatif yang melepaskan tanggung jawab pidana seseorang untuk tidak dituntut bila belum diadili, atau membebaskan seseorang atau terpidana dari penghukuman yang sedang dijalaninya. Penerapan amnesti dan abolisi dalam suatu sistem pemerintah dengan yang lainnya dianggap merupakan privilege politik dari pihak penguasa atau pimpinan pemerintahan untuk memberikan suatu pengampunan bagi seseorang karena alasan-alasan baik alasan politis maupun public order. Dapat dikatakan bahwa secara normatif, amnesti dan abolisi diperuntukkan menjadi suatu insentif dan fungsi untuk meredam pemberontakan, kerusuhan, dan konflik internal karena adanya suatu situasi pemidanaan. Amnesti dan abolisi membuat suatu pola yang menciptakan suatu adresat untuk subjek hukum yang memiliki pengaruh secara fundamental ataupun fungsional di dalam struktur bernegara maupun bermasyarakat. Yang ketiga yaitu politik hukum dalam prosedur pemberian gerasi. Di balik suatu peraturan pasti terdapat suatu politik hukum sebagai salah satu alasan terbentuknya peraturan tersebut. Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu atau pada saat waktu itu. Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum sebagai sebuah alat atau tools atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang pertama ada hak mengajukan permohonan gerasi. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa di satu sisi gerasi merupakan suatu hak, dan di satu sisi merupakan suatu kewenangan. Hak di sini adalah hak bagi terdakwa untuk meminta pengampunan suatu hukuman penjara berupa keringanan, pengurangan maupun peniadaan hukuman baginya. Dikarenakan pemberian gerasi merupakan suatu ejawantahan dari hak asasi manusia yang masih melekat pada diri manusia, sekalipun memiliki status terpidana, tetapi tetap memiliki hak asasi manusia yang harus diberikan, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Pemberian gerasi sebagai suatu pemberian dan pemenuhan hak asasi manusia yang diberikan oleh negara diberikan bukan tanpa alasan. Artinya di sini pemberian gerasi tetap memiliki persyaratan-persyaratan dan alasan yang jelas. Oleh karenanya terdapat suatu pertimbangan-pertimbangan sebelum memberikan gerasi terhadap terdakwa. Nah, mengenai persyaratan pemberian gerasi oleh Presiden diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi yang menyatakan yang pertama terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden.
kedua yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun. Yang ketiga, permohonan gerasi sebagai dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan 1 kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan gerasinya dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan gerasi tersebut. Atau terpidana yang pernah diberi gerasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal keputusan pemberian gerasi diterima. Nah, terdapat 3 unsur penting yang menjadikan syarat dimulainya permohonan gerasi. Yang pertama yaitu terdapat putusan inkrek dengan hukuman dipidana mati, dipidana penjara seumur hidup atau paling sedikit dipidana penjara lebih dari 2 tahun. Kemudian yang kedua, gerasi adalah hak bagi terpidana. Kemudian yang ketiga, batasan pengajuan hanya sekali tapi dengan pengecualian. Kemudian selanjutnya ada waktu permohonan gerasi. Tidak ada batasan waktu dalam pengajuan gerasi oleh narapidana juga merupakan suatu yang patut diketahui berdasarkan sejarah hukum mengenai batas waktu pengajuan gerasi dalam Perundang-undangan Indonesia. Sejatinya tidak dibatasi oleh waktu, akan tetapi seperti di dalam Undang-Undang Nomor Gerasi, di dalam pasal menegaskan batas waktu pengajuan gerasi oleh narapidana, akan tetapi ketentuan tersebut ternyata dirubah dan dihapuskan kembali. Kemudian politik hukum pemberian amnesti dan abolisi, perspektif HAM dan hukum internasional tidak membenarkan pemberian amnesti yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang berujung pada impunitas. Berdasarkan instrumen hukum HAM dan humaniter, internasional mensyaratkan adanya kewajiban negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap beberapa kejahatan serius yang mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara berupa kejahatan politik. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi suatu politik hukum dan adrestat dalam pemberian amnesti. Nah, yang pertama yaitu bagi mereka yang melakukan advokasi tetapi lewat ekspresi dan aktivitas damai sudah merupakan keharusan untuk dilepas tanpa syarat. Mereka dalam kategori ini disebut oleh Amnesty International sebagai prisoner of conscience. Kategori ini kemudian dibedakan dengan status tahanan politik atau political prisoners, yang didefinisikan sebagai seseorang yang dipidana karena suatu perbuatan yang bermotif politik. Nah, prisoners of conscience hanya mencakup mereka yang dipidana semata-mata karena mengekspresi politik secara damai dan tidak mengadvokasi sesuatu tindak kekerasan. Sementara mereka yang dikategorikan sebagai tahanan politik juga mencakup para terpidana yang melakukan tindakan pidana, baik itu ringan atau biasa, sebagai bagian dari advokasi politik yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pidana ringan yang dimotivasi oleh alasan atau motif politik, berada sepenuhnya dalam privilege politik dari pemerintah untuk memberikan amnesti atau tidak. Nah, amnesti juga diperlukan sebagai pertimbangan bagi para tahanan politik yang dipidana lewat sebuah proses peradilan yang tidak adil atau unfair trial, mengalami penyiksaan dan lewat suatu rekayasa politik. Pemberian amnesti untuk kategori tahanan politik semacam ini semata-mata dilakukan dari pertimbangan pragmatis agar mereka yang dibebaskan bisa melibatkan dalam proses perdamaian, rekonsiliasi atau dialog. Kemudian yang ketiga, hukum internasional tentang hak asasi manusia dan humaniter mengharapkan pemberian amnesti bagi kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Selain itu, pelaku kejahatan penyiksaan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan perkosaan juga tidak diperkenankan mendapat amnesti besar. Nah, berdasarkan 3 hal tersebut dapat diketahui bahwa politik hukum pemberian amnesti dan abolisi merupakan suatu cara pemerintah untuk meredamkan suatu ketegangan dan
memberikan suatu perdamaian dari situasi yang mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Karena adanya suatu kejahatan politik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya hak presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi secara prerogatif, secara tidak langsung memiliki suatu adrestat, itu kepada tahanan politik atas kejahatan politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.